Kak, kamu keracunan. Jangan. Biarkan aku menolongmu. Kejar dia. Aku salah, kumohon. Tolong ampuni aku. Biar aku pergi. Semua pengkhianat pantas mati. Jangan, jangan, kumohon jangan. Hampaha, ada satu lagi. Aku dibius. Tolong aku. Kumohon, tolong bantu aku. Camutidac t'accute. Siapa namamu? Aku Su Xiaoxiao. Kenapa aku mimpi ini lagi? Bulan ini aku sudah mimpi orang ini untuk ketiga kalinya. Su Xiaoxiao, aku lapar. Ambilkan makanan dari kantin. Yu Chen, jangan terlalu kasar. Dia masih pacarmu. Su Xiaoxiao, kalau tidak mau putus denganku, ambilkan sekarang. Oh iya, bawakan juga untuk Mei Er. Tapi kartu makanku cuma sisa 20 yuan. Nggak cukup untuk 3. Sudah gendut masih mau makan? Lihat Mei Er kan langsing. Berani-beraninya kamu makan? Cepatlah. Baiklah. Hei, kamu ngapain? Biarin aku makan. Bak, jangan-jangan hamil? Enggak kok, jangan ngaco. Cuma makan yang nggak enak. Mual-mual kan? Ayah, Mungkin kena flu. Minum obat saja. flu biasa saja. Kan sudah kubilang, cuma mimpi basah. Masa bisa hamil? Ini kayaknya kehamilan. Itu kan cewek semalam? Cewek tadi, kondisinya gimana? Kamu datang tepat waktu. Keluarga pasien? Dia hamil. Kemba 4. Hamil, Tuan Jiu Commando. Cewek itu bisa mengandung anaknya. Mai, kamu sebentar lagi lulus. Mau hadiah apa? Apapun yang kamu berikan, aku pasti suka. Yago merayu ya? Su Xiao, berani-beraninya kamu pulang. Aku suruh kamu beli makan siang di sekolah. Kamu tadi kemana saja? Aku tidak enak badan. Pergi cek kesehatan. Kamu cari-cari alasan saja, MPH. Sayang, jangan pedulikan dia. Ayo kita makan saja. Ini semua makanan favoritmu. Ibumu sengaja masak hari ini. Mei pasti senang. Ayah, kamu juga harus mencoba. Lihat betapa manisnya Sumai.
Xiao Xiao. Kamu main terus seharian. Sekarang baru pulang, masa aku harus... Kamu mau pulang untuk makan malam? Aku tidak membuatkanmu apa-apa. Sudah pulang sekolah, kenapa pulangnya terlambat? Ini keterlaluan. Makan ini. Hai. Su Xiao Xiao. Maksud ayahmu itu apa? Ha? Apa kamu bilang, aku menyiksamu? Xiao Xiao, Tante Liu ini benar. Di usiamu, jangan pilih-pilih, makan saja. Iya Bu, beberapa hari lagi Tuan Muda Shen mau adakan pesta kelulusan. Aku butuh gaun baru. Sudah disiapkan, aku sudah siapkan satu untukmu. Ah. Model terbaru. Jangan sampai kalah dengan teman sekelasmu. Kamu suka? Suka. Aku dan ibumu, pilih sendiri ini. Makasih ya. Bagus kan? LHM. Tante Liu, aku juga mau gaun baru. Jangan bilang aku tidak menyiapkan apapun untukmu. Tante Liu. Gaun ini robek. Xiao Xiao, ayahmu dan aku kerja keras untuk cari uang. Setiap rupiah yang kami dapat untuk kebutuhan pokok saja. Anak sekolah sepertimu. Jangan terlalu jaim. TAPI. Kukap, berhenti bertengkar. Tante Liu benar, ini cuma foto wisuda. Ngapa harus beli gaun? Mahal-mahal? Tidak tahu berhemat, mirip benar dengan ibunya. Hack. Wanita itu hamil. Tapi dia tak ingat kejadian malam itu. Hasil penyelidikan saya. Dia pacar keponakanmu. Humph. Menari. Ayo cepat. Ini rumahku. Wah, luar biasa. Tuan Muda Shen, kaya raya seperti biasa. Pesta wisuda malam ini. Silakan bersenang-senang. Mana Su Xiao Xiao? Kenapa dia tak datang? Ayah. Kan dia pacar Yu Chen? Kau pesta tapi dia tak datang? Maluin banget sih. Su Xiao Xiao, kau di mana sih? Aku mengadakan pesta wisuda. Kau tak tahu? Ya Chen. Aku tak punya gaun. Aku tak pantas datang dan mempermalukanmu. Tak apa, Xiao Xiao. Kau pakarku, aku tak akan malu padamu. Sanggar, kau tak akan kesal kalau aku mempermalukanmu? Tentu tidak, kau harus datang. Baik. Selamat datang di rumahku, nikmati makanannya, dan selamat bersenang-senang. Kalau Su Xiao Xiao berani muncul, aku janji. Aku akan sendiri mengantarnya ke ranjang Tuan Muda Shen malam ini. Kamu benar-benar tahu cara menangani masalah. Xiao Xiao, duduklah bersama kami. Ya Chen, pacarmu telat itu tidak keren. Benar, jangan rusak suasana pesta. Bagaimana kalau kamu melakukan striptease? Tebus kesalahan ke semua orang. Aku tidak bisa melakukan striptease. Striptease? Striptease, striptease. Striptease. Sudah cukup, berhenti mengganggu. Xiao Xiao. Minum segelas anggur ini. Sebagai permintaan maaf. Aku tidak minum alkohol. Cuma satu gelas. Kalau menolak, lakukan striptease saja. Bajuku kota, aku akan bersih-bersih dulu.
Baik, aku akan minum. Malam ini, tidak akan mempermalukan Yu Chen. Su Xiaoxiao. Waktu lalu kamu kabur, setelah dipaksa minum obat. Malam ini, aku akan memilikimu apapun yang terjadi. Tuan Muda Shen, jangan khawatir. Obat ini akan menghapus ingatanmu. Kau bisa berbuat semaumu. Aku sudah dibius. Tolong aku. Jadi malam itu nyata. Xiaoxiao di sini. Minum anggurnya. Atau aku marah. Su Xiaoxiao, stop main-main. Sudah kusuruh minum, kenapa kau guyur aku? Shen Yachen. Jangan kira aku tak tahu. Kau camper. Minuman ini. Kau dengar sinyalnya. Brengsek, kita putus. Su Xiaoxiao, jangan uji kesabaranku. 4 tahun kau pura-pura susi. Enggan pegang tanganku. Kau yang memaksaku. Aku tetap laki-laki. Jadi kau beri obat di minumanku, ini melanggar hukum. Jangan cari masalah. Hari ini kau jadi milikku. Stop pura-pura susi. Ini rumahku. Jerit sepuasnya, tak ada yang akan menyelamatkanmu. Teriak sebanyak yang kau mau. Ini malah membangkitkanku. Kamu siapa, si manis bicara? Paman kecil. Apa yang kau lakukan di sini? Aku pergi sebentar, lalu kau menyalahgunakan kesempatan itu. Paman, kau salah paham semuanya. Dia pakarku. Kami hanya bercanda. Hanya main-main saja. Ya, benar sekali. Dia orangnya. Apakah ingat aku, malam yang kita habiskan bersama? Berhenti main-main, pamanku tidak mungkin mengenalmu. Aku tidak bohong. Lepaskan aku. Sekarang. Tidur dengan pamanmu. Secara teknis, aku sekarang adalah tante iparmu. Ada batas yang tak boleh kau langgar. Semua orang tahu. Pamanku, sama sekali tak tertarik pada wanita. Bahkan tak ada nyamuk betina di dekatnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia ada tahi lalat di perut six-pack-nya. Tak percaya? Coba periksa sendiri. Sayang. Karena keponakanku sudah tahu kebenarannya. Mari berhenti menyembunyikan dari semua orang. Ya Tuhan, Su Xiaoxiao berkata jujur. Kalau begitu Shen Yuchen harus memanggil Su Xiaoxiao, bibi kecilnya. Kau berani berselingkuh dariku. Pergi setelah selesaikan leluconmu. Kalian semua. Kill ya. Sekarang. Paman, terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Tadi kau memanggilku. Sayang, sekarangku. M'embuyons-tu? Paman. Malam itu, Shen Yuchen menaruh obat di minumanku. Permisi. Su Xiaoxiao. Apa kau tahu kalau kau hamil? Aku hamil. 4 janin. Mengingat hubunganmu dengan Yu Chen, apa kau yakin? Bayi di perutmu ini milikku? TAPI. Aku tak pernah dengan pria lain. Aku tak rencanakan menikah. Uang di kartu IP adalah kompensasimu. Aku tak butuh kompensasi. Sudah lewat. Aku pulang dulu. Dah. Selidiki tuntas.
Sejarah asmara Su Xiaoxiao. Siap. Aku baru lulus kuliah. Mana mungkin hamil? Itu juga 4 janin. Haruskah kujaga bayi ini? Su Xiaoxiao hamil? 4 janin? Kembalikan. Yu Chen. Apa ini mungkin punya pamannya? Su Xiaoxiao hamil. Buletin, pakarku. Hamil oleh pamanku. APA, kau dikhianati. Bu, itu yang dipikirin? Pokoknya, bayinya memang miliknya. Apa warisan masih jadi milikku? Soal warisan, bayi itu tak boleh lahir. Nenek mengira. Pamanmu tak punya ahli waris, makanya warisan jatuh ke tanganmu. Su Xiaoxiao. Jangan salahkan aku jadi kejam. Shen Yuchen, sedang apa kamu? Untuk menyingkirkan si bajingan di rahimmu tentu saja. Tant. Sudah kuselidiki tuntas. Su Xiaoxiao masih perawan, dan hidupnya bersih. Tampaknya aku salah menilai. Kisikula. Su Xiaoxiao. Siap-siap mati. Gas lebih cepat. Sayap. Hari ini tak bisa kabur. Paman, tolong aku. Su Xiaoxiao, mari kau. Lepaskan. Kamu tidak apa-apa? Lihat apa yang kau perbuat. Berani beraninya kau datang ke sini? Ibu, kami hanya melakukan ini untuk kebaikan Zihan. Diam kau. Dokter, bagaimana kondisi Xiaoxiao? Nyonya Su baik-baik saja. 4 bayi itu juga dalam kondisi sehat. 4? 4 bayi sekaligus? Xiao, kau benar-benar pahlawan keluarga Fu. Memangnya kenapa kalau mereka 4? Ini pasti bukan anak paman. Bukankah dokter bilang dia mandul? Apa maksudmu? Su Xiaoxiao selalu keluyuran ke mana-mana, main mata dengan semua orang. Siapa tahu siapa ayah aslinya, mungkin dibuat dengan pria sembarangan. Sekarang dia tuduh keluarga kita. Keluarga Fu yang kau banggakan. Apa kau lupa, darahmu masih keturunan Shen? Kau, brengsek. Sekarang sudah ada tes DNA. Aku siap tes kapan saja. Tes itu bisa dipalsukan. Sudah. Aku percaya padanya. Semua keluar dari sini. Sekarang. Tapi Nyonya Su sempat kaget. 3 bulan pertama, Risiko keguguran tinggi. Tuan Muda Fu harus merawat istrinya dengan baik. Mengerti. Mulai hari ini, kau akan tinggal bersamaku. Wah. Jadi ini istana keluarga Fu? Suka? Yahoo, paman, kau benar-benar membawanya pulang.
Hammond, jangan bilang kau mengira dia bisa melahirkan 4 putra sehat? Dokter sudah memastikan. 2 putra, 2 putri, semuanya sehat. Jangan sombong. Apakah keempat anak itu bisa lahir? Masih belum pasti. Kalau kau berani main licik lagi, akan kuhancurkan kau. Dia terlihat lucu sekali saat marah. Aïe Greco. Aku antar kau ke kamarmu. Baik. Suka? Ya, Paman. Aku sangat suka. Suk Xiao Xiao. Karena sudah putus dengan Yu Chen, mulai sekarang, tak perlu panggilku paman lagi. Lalu harus panggil apa? Kekek. Suk Xiao Xiao. Aku tak setua itu. Kalau begitu kepenggol. Fuz Haihan. Terserah. Jadi malu, bersifat polos. Kurasa anakmu tak akan selamat kali ini. Nona su. Maafkan saya. Jangan sentuh. Cabul. Tuan, ini kecelakaan. Banquin. Ayo pulang ganti baju. Jangan sampai masuk angin. Nyonya Wang. Tuan muda. Antar Nona Su kembali. Mandidan ganti baju. Baik, Tuan. Ada yang ingin mencelakai dia. Sudah berganti baju. Malam ini tinggal bersama. Sekarang kau tinggal di sini. Takkan ada yang berani ganggu kau. Kamu tahu segalanya. Pasti Shen Yucheng pelakunya. Siapa lagi yang akan berbuat begini? Tak ada yang sejahat itu. Siapapun pelakunya, yang berani sentuh orangku. Mereka akan mati. Maksudmu, aku orangmu? 4. Yang Kokondung. Sudah pasti orangku juga. Kalau begitu lindungi aku baik-baik, lelaki picik seperti Shen Yucheng. Takkan tinggal diam. Aku pasti takkan biarkan bayi kita terluka. Aku ngantuk sekali. Asheng. Bawa Shen Yusheng. Ke lapangan eksekusi. Siap, Tuan.
Siapa kau? Aduh. Kak Cheng, kau, Pengawal Bayangan and Alan Tuanju. Tuanju, kau Tuanju sendiri? Ah. Berani-beraninya menatap Tuan Jiu. Kau pasti engine mati. Tuanju, Tuanku. Aku tak tahu kesalahan apa yang kubuat. Tolong beri pencerahan. Ah. Terus pikirkan. Ini, gadis tadi. Atau. Ini. Ah. Sentuh orang-orangku. Kubunuko. Orang-orangmu? Su Xiaoxiao. Kau yang lindungi Su Xiaoxiao. Jangan berani. Ah. Jika kau menyentuhnya lagi, pisau ini akan dikubur di sini, mengerti? Mengerti, ya Pak. Tampar wajahmu 100 kali. Jika terlewat, dipotong sekali. Ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain hebat. Jangan lari, pemain. Selamat pagi, semuanya. Kenapa wajahmu seperti itu? Siapa yang mengganggumu? Aku akan membalas untukmu. Digigit babi hutan. Babi hutan. Lingkungan sekarang bagus, ya? Babi hutan sampai masuk ke perumahan mewah. Benar, besar lagi. Babi hutan yang makan apa saja. Sudah, kalian anak muda, hati-hati di malam hari. Jangan lakukan hal yang terlalu seru, bisa membahayakan bayi. Bu, kemarin malam kami tidak melakukan apa. Baiklah, kalian tidak melakukan apa-apa. Tahu, kalian belum menikah sudah, tidur bersama. Urusan orang dewasa, anak-anak jangan ikut campur. Hei, keponakan, wajahmu, apa kau terluka? Kau, jangan sangka ada yang membelamu, aku takut padamu. Aku sendiri, bisa mengalahkanmu. Shen Yacheng, masalah sebelumnya, belum selesai denganmu. Ku bermati karena kau lari cepat. Xiao. Kau sebentar lagi lulus ya, Magong? Sudah dapat tempat? Sudah, Bu. Di perusahaan apa? Empire Group. Astaga, menentukan hebat sekali. Bisa masuk perusahaan ternama, Empire Group. Empire Group ITU, ada di bawah kendali saya. Masih bermimpi kerja di Empire Group? Tahukah kamu aku kenal manajer Empire Group? Manajer Chen, nanti siang, ada gadis bernama Su Xiaoxiao, akan datang melapor kerja, pastikan dia menderita. Permisi, mau lewat. Su Xiaoxiao kan, kamu dipecat. Memekik Q? Ada keberatan, kamu terlambat. Kalau tidak salah ingat, jam kerja dimulai tepat pukul 9 pagi. Sekarang baru jam 8.55. Terrace, datang setelahku berarti terlambat. Makanya, kamu dipecat. Aku tidak menyinggungmu kan?
baru saja kau lakukan. Mengerti? Dipecat di hari pertama, setelah bertahun-tahun di sini, ini pengalaman pertama. Anak baru itu, sungguh tidak beruntung, berani lawan manajer Chen. Dia akan kena batunya. Sayangnya, Master ke-9 tak pernah muncul. Chen si tidak akan berani macam-macam. Kau memekikku? Siapa kau ini? Karena, aku manajer di sini. Lalu? Su Xiaoxiao, kau akan menyesal. Tunggu saja. Bagaimana kabar Xiao Xia belakangan ini? Manager Chen, seperti menjadikannya target. Shenxi. Siapkan mobilnya. Ada masalah APA? Semua proyek ini harus selesai hari ini. Apa kau sengaja mencari-cari masalah? Tidak mungkin kami kerjakan semua proyek ini cuma dalam sehari. Berani-beraninya membantah. Kalau tidak selesai, sebelum malam ini, kau dipecat. Ini kan pekerjaan pertamaku. Aku harus bertahan. Kenapa masih bekerja sampai larut malam? Siapa kamu? Aku magang baru di sini. Sedang mengenal tempat ini. Ini terlihat rumit, biar aku bantu. Kamu sedang merayu aku? Kamu terluka. Tunggu di situ. Aku ambil kotak P3K. Biar aku obati luka. Serahkan saja, aku bisa sendiri. Bae, saya teman Fu Zihan. Dia meminta saya untuk merawatnya. Oh, sempurna, teman Zihan. Jangan khawatir, baiklah. Sangat Zihan sebenarnya, mengirimkan Anda untuk merawat saya? Siap bosku, mulai sekarang, sampai Anda sembuh. Saya akan oleskan salep tiap hari. Pekerjaan yang baik, tidak ada waktu untuk ini. Saya akan bantu. Dia agak panas saat serius, lain digabung dengan sebelumnya. Apa yang saya pikirkan, Anda sudah menikah? Si. Dia senang sekali saat tenang. Proposalmu sudah selesai kukerjakan. Ini sarapanmu. Makan c'est la Jimazianga. Kaki, Bobby. Dia tahu dari mana aku suka kaki babi? Makan. Cuma itu yang kamu pikirkan? Proyeknya sudah selesai? Ini. Kau benar-benar menyelesaikannya. Tak kusangka cewek ini bisa sehebat ini.
Wah, lihat, dia sangat tampan. Gila, tampan sekali. Aku mau punya anak darinya. Dia datang untuk siapa? Masih belum jelas, tentu Manager Chen. Kaya dan cantik, banyak pria ngejar dia. Bahkan datang ke kantor, pelamar laki. Karena kau sudah berusaha, aku kasih kau kesempatan mendekatiku. Xiao Xiao. Kenapa kamu di sini? Apa kamu lupa? Aku seorang supervisornya. Ingin memilih seorang wanita yang berbakat dan mampu. Un tuc m'embambinqui. Ah. Jika kau mencari seseorang yang cantik dan terampil, kau salah orang. Apa kau bilang dia bicara tentangmu? Jelas. Ini proyek utama Empire Group, di bidang modal, yang akan diluncurkan tahun depan. Akan menghasilkan lebih dari 10 miliar. Semuanya karya. Tapi ini jelas. Diam, tahu tempatmu. Yang penting adalah, proyek ini akan memakan waktu. Sebulan bagi orang biasa, dengan lembur. Namun aku, menyelesaikannya dalam 1 malam. Jadi comment cuit. Kau punya bakat? Perhatikan baik-baik, tetap bersamaku, dan kau akan belajar banyak. APA, terkesan dengan kemampuanku? Aku, mahasiswa pertukaran dari Blue Flame, Universitas Blue Flame, institusi top dunia, bukan orang udik, bisa masuk ke sana. Universitas bergengsi, tidak mengajarkan plagiarisme. Kau berani tampar aku? Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa penanda tangan terakhirnya? Ternyata Su Xiao Xiao. Diam kau. Kamu cuma magang, kamu dipecat. Kenapa kau begitu tak masuk akal? Kau juga typecast. Perusahaan sampah ini, aku tak mau bertahan lagi. Ayo pergi. Mau kabur? Satpam, tahan mereka. Lari. Kenapa berhenti lari? Tiga, 2, 1. Lari. Ada apa? Biasa saja, aku sedang berpikir, kenapa bisa sampai bekerja perusahaan sampah ini. Pemimpin sampah pasti punya staf sampah. Dengan manajer seperti ini, pemiliknya Juye, pasti sama buruknya. APA, apa aku salah? Pemilik perusahaan ini, pasti orang mencurigakan. Pernah terpikir, mungkin pemiliknya sama sekali tidak tahu tentang para badut ini? Tidak mungkin, Kekualai, pemiliknya, orang linglong, yang tak pernah muncul ke sini. Tepat sekali. Bos di sini, benar-benar konyol. Nah kan, betah bekerja di tempat kumuh, itu bunuh diri karir. Besok aku carikan pekerjaan baru. Jadi, besok kamu resign? Aku kapok di sini, bekerja di tempat sampah. Ini percuma saja. Bagaimana kalau Chen Si dipecat? Apa kau pikir kau ada Tuan Zhou Boss Empire Group, suka memecat orang seenaknya? Bagaimana jika aku mengakuinya? Omong kosong, aku pula, awas kau. HEI. Kau khawatir tentangku? Menjijikan. Hey!
Kau pikir jadi pahlawan bisa membantu? Akan kugunakan semua koneksiku untuk menghancurkan Su Xiao. Apa maksudmu? Jika kau minta maaf padaku sambil berlutut, mungkin aku ampunimu. Apa tujuanmu sebenarnya? Tak ada yang boleh ancam orang yang kusayangi. Untuk mengendalikanku. Aku salah. Siapa kau sebenarnya? Orang-orang memanggilku Tuanju. Tuanju. Hendairai Empire Group, legenda di kalangan bisnis Beijing, Mamak Wall Street. mulai besok, kau takkan ada lagi. Xiao, Camarilla, makan sudah siap. Nenek. Tanda tangan saja dokumennya, Nek. Serahkan keluarga Fu padaku. Keluarga Fu akan maju. Yuchen, aset keluarga Fu akan dibajai untukmu dan paman termudamu. Lagipula, pamanmu, segera punya anak. Nenek, ibu yang mengurus perusahaan selama ini. Paman, dia hanya pengangguran tak berguna. Memberi separuh harta padanya. Sama saja dengan menghancurkan keluarga Fu. Shen Yachen, beraninya kau menghina pamanmu? Kau hanya Cekeng Nampang. Kalau kamu memang hebat, dirikan usaha sendiri, buktikan kemampuan. Siapa kau sampai berani menghakimiku? Aku Bibimar. Bibi, kamu saja belum menikah. Hah? Ini urusan keluarga. Siapa yang minta pendapatmu? Kau. Sudah menikah atau belum? Dia wanita fuzion. Ada masalah? Ekspresimu mengingatkanku pada Tuan ke-9. Tidak. Mustahil. Hari ini ku perjelas, keputusanku mutlak. Perusahaan Fu harus dikelola olehku. Kalian semua, tidak ada harapan. Ibu, Zihan tak punya ahli waris. Apakah anak ini benar keturunannya? Masih belum pasti. Miliaran keluarga Fu, milik Yuchen kita. Nenek benar, hanya aku satu-satunya yang layak memimpin. Kurang ajar, kau hidup dari keluarga Shen, tapi merampas harta Fu? Harta Fu tak berarti bagiku, tapi kini, Xiao Xiao mengandung anak. Aquaris Fu. Berhak dapat bagian. Selain itu, Kemonpuang Xiao. jauh melebihi kalian. Karena itu, Dialayang Pantapimpin Fu Corp. Aku. Benar, aku sedang mengandung 4 bayi-bayi ini. Tak perlu uang susu, makan gratis, sekolah gratis. Kau mau rebut semua hartaku? Tak tahu malu. Kau tidak punya harga diri. Berapa muka yang kau punya? Su Xiao. Dasar wanita licik. Sudah, bahas ini nanti. Aku masih hidup. Xiao. Tadi, kenapa kau bela akumatimation? tentu saja untuk Keempat bayiku ini. hanya untuk anak-anak, Lalu apa lagi? aku bisa bertanggung jawab. Menikaimu. Bukannya kau bersumpah, takkan pernah menikah, seumur hidup, setelah melahirkan. Kita berpeza jalan. Tenang, aku takkan mengekangmu. Ngomong-ngomong, perusahaan kita ada, magang baru, pakai masker seharian, mengaku kenalmu. Dia tidak bohong, kan? Dia baik dan tampan. Kayaknya juga cukup muda. Xiao. Kau suka dia? Istirahatlah. Aku ada urusan. Kenapa begitu kejam? Xiao yang bodoh itu. Tuanjiao,
Soal ayahmu, kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Aku menemukan petunjuk baru. Gali terus. Saya. Tunggu sebentar. Kutanyakan sesuatu. Jika seorang wanita memberikan keperawanannya pada pria, tapi kemudian dia tak mau dimintai tanggung jawab, kenapa dia melakukan itu? Nah, cepat katakan. Mungkin dia tidak suka pria itu. Kurasa pria itu. Ayo, kita pergi. Dia pria baik. Tampan pula, tampak cukup muda. Mungkinkah dia anggap aku terlalu tua? Atau tidak memenuhi standar? Kemarin bikin masalah besar. Kok belum dipecat? Emma Smyrnai tetap berkilau dimanapun. Kebetulan sekali, mau pergi juga? Bisa nebeng? Ming yang mengemudi. Apa sebaiknya ajak nyonya ikut bersama kita? Dia tak mau aku bertanggung jawab. Hei! Bikin kesel, pelit. Nambah satu orang, tak akan boros bensin. Perusahaan kita mengadakan gala amal malam ini. Boss Mysterious Tuan Gio akan hadir. Tuan Jeyu datang, aku harus berdandan menarik. Mungkin dia akan melirikku dan mengajakku kencan. Tuan Gio itu botak menyeramkan. Terus kenapa? Aku sudah cek info. Katanya dia tampan. Berotot 12 perut. 12? Jujur, mana ada yang berotot 12? APA, kau juga incar Tuan Jiu? Lihat diri sendiri. Cuma orang kampung. Mau menggapai langit? Apa aku makan nasimu, atau pakai uangmu? Kalian berdua main drama? Aktingnya keren. Menjujekan. Tak terima dikatai benar? Sepertinya, kena beneran nih. Dia mau menggoda Tuan Jiu. Gaya jelek, tampang biasa. Apalagi tubuhnya, menyedihkan. Jika aku Tuan Jiu, takkan kulihat kak. Hahaha. Siapa bilang aku tak lihat? Wah, seksi banget. Siapa bilang aku tak pandang? Non assu. Kau punya waktu malam ini. Mau temani aku? Kita sedang membicarakan Tuan Jiu, bukan magang seperti... Menyebutku magang. Bukankah itu fakta? Kemarin kau kabur dari Su Xiao Xiao, seperti anak anjing ketakutan. Jika aku manajer, aku akan memecatmu di tempat. Kau memberiku ide. Mulai sekarang juga. Kalian bertiga. Dipka. Kau sudah gila? Memecat kami. Orang yang mendengar ini, pasti mengira dia pemilik perusahaan. Kau dipecat. AAPA? Dipecat? Benar. Ini buruk. Aku pemilik perusahaan. Maksudmu, Tuan Jiu dari Empire Group? Masih meragukannya. Temui aku di kantor. Yang ke-9. Tuan ke-9. Aku tidak bermaksud menghina Tuan kemarin. Pasti Tuan adalah atasan yang luar biasa. Kau takut padaku. Gala malam ini jadi pendamping. Ini tidak pantas. Jika Komenolak. Dengan kekuatan Empire Group. Menghancurkan Fuzihan, silintah keluarga Fu. Sangatlah mudah. Tuan tidak akan. Bukankah kalian seharusnya berteman?
Kau peduli padanya. Bukan urusanmu. Lawan perintahku, langsung kau dipecat. Tiran perusahaan. Berhenti bergumam, ayo pergi. Untuk KPA? Fitting gone. Selamat datang, Tuan Kezembelan. Kehadiran Nona Su adalah kehormatan. Barang-barang ini pasti sangat mahal. Aku tidak mampu membelinya. Pilih apa saja yang kau... Serius? Akhirnya bisa menghabiskan uang, bos. Ambil sebanyak yang bisa. Perlu beli susu formula untuk pai. Tas ini harganya 888.888. Beli. Kalung ini harganya 3 juta. Beli. Nona Su, ini harta karun toko kami. Harganya 1 juta. Aduh, apa aku terlalu berlebihan? Beli. Semua barang di toko ini, kirim semuanya ke rumah Nona Su. Bisa kita beli gaun sekarang? Keluarkan semua gaun terbaru dari tokomu. Semuanya. Baik. Yang ini cantik sekali. Tidak mungkin. Ini. Terlalu terbuka. Sama sekali tidak. Demi uang, akan kutahan ini. Ini pasti bisa, kan? Q-Cup. Hei, sudah dengar? Malam ini, Tuan Jiu akan hadir dengan pendamping wanita. Siapa wanita beruntung yang dapat kehormatan itu menjadi pendamping Tuan Jiu yang legendaris? Kalau Tuan Jiu melihat, dia pasti akan memilih. Tentu saja, kakak Mei Mei yang tercantik. Tuan Yu telah tiba. Orang itu. Kenapa dia? Dasar pelacur. Semua pria tak bisa memuaskanmu, berani bermaksud menggoda Tuan ke-9. Kamu jalang, Tuan Kezembelan kami, takkan meliriknya sekalipun. Apa yang membuatmu bicara begitu? Apa dia membisikkannya padamu? Kau apa? Minggir, jalang. Aku sedang makan. Nah, saudari, sungguh cerobohnya kau. Minta maaf. Ini salahmu sendiri. Untuk apa aku minta? Kau yang minta. Tak mau apa lagi? Lepaskan Xiaoxia. Minta maaf atau tidak? Kau tahu siapa ayahku? Dasar penyihir. Xiao, le Pascan. Dia yang mulai memprovokasiku. Apa kau masih mau barang yang kubelikan ini? Tuan Jiu, aku putri Presiden Hua. Kencanmu menggangguku seperti ini. Bukannya kau berutang penjelasan? Apa yang terjadi di sini? Dia pelakunya.
Minta maaf. Kau dengar itu? Tuan Zhou Engine kau minta maaf. Ya, cepat minta maaf. Sudah kuduga, Tuan Zhou takkan mungkin suka dengan pengemis kelaparan ini. Diam. Maksudku kalian yang harus minta maaf. Tuan Zhou. Nona Su, aku minta maaf. Aku bisa jalan sendiri. Hentikan keributan. Tuan Jiu. Malam ini, aku akan jadi milik. Tunggu sebentar. Apa ini? Nona Su, semua keluarga terpandang. Hadiah untuk Tuan Zhou harus dikirim ke ruang VIP. Ini. Bantu aku dengan sesuatu. Sakit ya? Kamu tidak marah aku mempermalukanmu? Memalukan bagaimana? Kamu tidak marah? Sudah lewat. Aku pulang sekarang. Siapa di sana? Ada yang dibius. Malam ini. Aku milikmu malam ini. Kau menjebakku. Tuan Jiu, aku merasa panas. Tolong. Nona Suteladibius. Cari bantuan lebih banyak. Mengerti. Tuan Jiu, aku salah. Tuan Jiu. Tuan Zhou, ada apa? Lepaskan aku. Xiao Xiao. Tuan Zhou, aku mohon, jangan sentuh aku. Aku hamil anak Fu Zihan. Xiao Xiao. Tolong aku. Xiao Xiao. Aku akan bertanggung jawab padamu. Fu Zihan. Menyenangkan main-main dengan perasaan orang? Aku tidak bermaksud begitu. Sebenarnya, kamu memang tidak percaya padaku. Kau pernah menyelamatkanku. Kini aku selamatkanmu sekali. Mulai sekarang, kita sudah imbang. Apa yang terjadi di sini? Siapa berani ganggu Xiao kita? Kemarilah, biar saya lihat. Nyonya, tak ada yang menggangguku. Astaga, kasihan sekali, matamu sampai bengkak. Nyonya, saya mau istirahat dulu. Mengganggu Xiao Xiao. Awas atau ku minum. Masuk. Kuantar kau kerja. Tak perlu. Mulai hari ini, aku resmi mengundurkan diri. Su Xiao Xiao, sudah cukup main dramamu? Fu Zihan, di matamu. Jika kau merendahkan diri,
Aku harus maafkan kau? Hanya karena kemauanmu, aku harus tetap bersamamu? Pernahkah kau hargai perasaanku? Maaf, ini salahku. Aku bersympa. Aku tak akan berbohong lagi padamu. Tolong beri aku kesempatan. Maafkan aku, ya? Sanggar? Tentu saja. Ada apa? Perutku sakit. Bayi mankin dalam keadaan darurat. Cepat. Nyonya, Dokter Gu sudah datang. Seniorku. Xiao, kenapa? Kamu tidak enak badan? Bagus, kalian saling mengenal. Dokter Gu, tolong periksa dia. Tuan Fu, ini prosedur standar. Tidak perlu stetoskop. Cek nadi saja sudah cukup. Berikan tanganmu. Sudah selesai meraba-raba dia? Tidak ada luka serius, hanya sedikit kegelisahan. Minumlah suplemen kehamilan. Terima kasih, Dr. Gu. Mengenai Xiao, aku akan menjaganya. Tante Zhang, antarkan mereka keluar. Suk Xiao. Apa kamu dekat dengan Dr. Gu? Bapak tua, kamu cemburu? Tidak. Mengenai situasi Xiao, Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. lebih dari 20 tahun lalu, ayahku tewas dalam kecelakaan mobil. Aku selalu curiga ada konspirasi. Karena itu aku tinggal bersama keluarga, berpura-pura sambil menyelidik. Agar pelakunya, Longga. biar aku selidiki lebih jauh. Ada temuan? Ada beberapa petunjuk. Jangan khawatir. Penjahat pasti akan dihukum. Kau sudah cukup menderita. Semua itu tak penting sekarang. Yang terpenting adalah menjaga bayi kita. Hingga persalinan nanti. Hari ini aku datang ke sini dengan satu tujuan, untuk meminta Nona Kiao menikahi saudara. Mas, Kawinnya 300 juta yuan. Tapi Surat kami. Setelah menikah, dia tak boleh punya anak. Bisa saja. Ayah ibu, Fu Jihan Mandel. Dia kejam. Aku tak mau nikah. Kia Shiu. Siapa bilang boleh protes? Ini keputusan keluarga. Pernikahan ini tetap jalan. Aku menolak. Aku di mana? Oh. Pernikahan aliansi. Aku mengalami waktu perjalanan. Karena Nona Kiao menolak. Aku cari penggantian. Tunggu. Aku setuju. Shiu? Kenapa berubah pikiran? Karena Fuz Haihan ITU, orang terkaya di ibu kota, sebagai penjelajah waktu, aku akan buat dia jatuh cinta. Tambah lagi. Tak, aku sudah kenyang. HI. Jangan lupakan bayinya. Ha? Makan lebih banyak untuk vitamin C. Zihan. Aku tahu. Nona Su mengandung anakmu. Tapi pernikahan harus setara.
bukan sembarang orang bisa masuk keluarga kita. Apa maksudmu, kakak? Nona Su dan anaknya bisa tinggal di luar keluarga. Aku cocokkan horoskopmu dengan Nona Kiao. Lihatlah. Ketahuilah, Seumur hidupku, aku hanya mencintai Xiao yang kunikahi. Anyak Xiao Xiao. Tant, aku sudah bersama Tuan Han. Sudah hentikan, Ron Kanemer. Coba lihat. Mungkin kau suka. Shiu, masuklah. Tuan Fu, ini. Sekarang, tahukah Anda, hubungan kita sebenarnya? Oh, jadi Anda cinta pertama pemeran utama pria? Nona Su. Yelek. Tenang, tenang. Pemeran utama pria selalu begini. Awalnya dingin, lalu penuh gairah. Tuan Fu, kenapa buru-buru ingin mengusir saya? Takut jatuh cinta pada saya? Apa yang membuat Anda begitu percaya diri? Nona Su. Kita sama-sama perempuan, jangan berebut pria. Anda hanya lebih dulu bertemu dengannya. Dari mana kepercayaan diri Anda? Anda. Baiklah. Saya pergi. Tunggu. Kau mengotori lantai saya. Persicant Cébellum qu'aubergine. Kau. Bibi Wang. Apa kita terlalu keras? Mungkin kita sudah melewati batas? Sebenarnya, tapi kita bisa lebih kejam. Nona Su. Jangan kira dukungannya memberimu hak untuk terus bertindak semena-mena. Tidakkah kau takut balas dendam? Sama sekali tidak. Aku akan menunggu saat yang tepat. Saat Fu Zihan menyadari siapa dirimu sebenarnya, dia akhirnya akan menghargai nilai diriku. Tunggu. Dari mana kau dapat tahi lalat itu? Aura sang Herone muncul lagi. Tuan Fu, apa maksudmu ini? Bicara. Sakit. Aku juga tidak takut. Tanda lahir ini, sepertinya sudah ada sejak dulu. Jadi ini kamu. Tuan Fu, aku sudah selesai Pep. Aku harus pergi. Bibi Wang. Siapkan kamar tamu untuknya. Mulai sekarang kau tinggal di sini. Ya, baiklah. Lewat sini, Nona Kiao. Fu Zihan. Tanda lahir di tubuhnya sangat penting bagi. Baik, sangat penting ya. Kalau begitu malam ini, kau tidur di lantai. Biar ku jelaskan. Aku melihat tahi lalat itu waktu kecil. Di tempat kecelakaan bertahun lalu, dia menyelamatkan. Apa maksudmu? Jangan-jangan dia penyelamatmu dulu? Masih ada lagi. Qiao Shiyu. Mungkin pernah melihat pelaku pembunuh malam itu. Masuk akal. Xiao Xiao. Apa kamu cemburu? Enggak.
Nggak mungkin, aku sama sekali nggak cemburu. Jangan khawatir. Di hidup ini, hanya kamu yang kucinta. Sekarang kamu seharusnya sudah aman. Jangan bergerak. Semakin kamu bergerak, semakin aku ingin. Tuan Fu. Tentang, aku sakit perut. Di mana obat sakit perut? Tantuang. Nona Kiao, obat perutmu sudah siap di sini. Tantuang. Kamar saya dilarang untuk semua orang. Tamu mungkin tidak tahu peraturan. Tapi kau seharusnya tahu. Dimengerti, Tuan. Mari kita lanjutkan. Jangan lepaskan. Kenapa harus saya? Semua ini milikku. Su Xiao Xiao, kau menggelanjaku. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Ada rapat penting hari ini, nanti akan kucari kau. Baiklah. Aku akan pastikan Su Xiao Xiao menyesali tindakannya padaku. Sudah kembali? Cepat sekali. Siapa kau? Kenapa kau mengkilaku? Kau istri Fu Zihan, kan? Ada yang mau bayar untuk nyawamu. Ancaman diulang. Hahaha. Dia bayar berapa? Aku gandakan. Lepaskan aku. Aku bisa kasih banyak uang. Kalau kami lepaskan, Bos Fu akan maafkan kami? kami sudah memilih jalan ini dan siap bertarung sampai mati. Katanya kau hamil 4. Coba katakan, apa yang terjadi jika pisau ini kutunggangkan di sini? Berhenti. Jangan. Berhenti. Kau ternyata. Kau bekerja dengan mereka. Nona Su. Tebakan salah. Aku datang menyelamatkan. Su Xiao Xiao. Kau kalau Fu Zihan muncul nanti dan rela berkorban untukmu, apa akibatnya baginya? Jika dia terluka lagi demi kamu, sampai mendorong, apakah penyesalannya akan membuat dia malah mensenteku? Xiao Xiu hila kau. Haha, ya aku gila. Dengga, semua ini salahmu. Seharusnya dia yang mencintaiku. Kau yang merebut segalanya. Aku belum bisa membunuhmu. Mayat tidak semenyenangkan ini. Aha. Tian Fu, Xiao Xiao diculik ke sini, di pabrik pinggiran kota. Segera ke sini. Pertunjukan sesungguhnya dimulai. Aming, qui raconte ce mua auront un succès la matkanyonia fou. Saya. Pertunjukan akan segera dimulai. Hai, istri orang kaya,
Kulitnya lembab dan lembut. Sial. Ketua Fu belum datang. Mari kita bersenang-senang dulu. Asyik. Masih berani menggigitku? Cari mati. Jangan bunuh dia. Main kasar saja. Mengerti. Sebaiknya jangan melawan. Hentikan. Jangan sentuh. Kau sedang mencari maut. Jika kau berani menyentuhnya, Aku, Fuzian. akan menghabisi seluruh marga mampus tanpa kuburan. Jadi kau Tuan Fu? Kau berani melangkah lagi. Pisau ini akan Membuat darahmu tumpah. hahaha. Jangan. Jangan sentuh dia. Apa yang kau mau? Aku bisa janji apapun. Lepaskan dia. Kami bersaudara, tidak tertarik dengan uang. Ini bukan soal uang. Kalau gitu tukar nyawaku dengan dia. Fuz Haihan. Kau benar-benar rela menukar nyawamu untuk menyelamatkannya? Kudengar. Wanita ini adalah penyelamatmu. Baik, akan kuberi kesempatan. Mau pilih yang mana? Tuan Fu. Selamatkan Nona Su dulu. Tak ada yang boleh menyakiti Xiao Xiu. Lepaskan dia. Ke rumah sakit. Saihan. Bawa Nona Kiao ke rumah sakit. Datangkan dokter terbaik. Sakit. Su Xiaoxiao, segera semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Sayang, kau sudah bangun. Jangan takut. Nak, bayinya baik-baik saja. Ini kesalahanku. Aku gagal melindungi. Membiarkan penjahat itu mengambil kesempatan. Sebenarnya, ada yang merencanakan semua ini. Côte à Siapa Pelacunia. Xiao Xiu. Xiao Guan. Xiao Xiu terluka parah saat menyelamatkan. Kondisinya sangat kritis. Kau pikir aku berbohong? Soal insiden ini, akan kuselidiki tuntas. Aku harus pergi. Istirahatlah dulu. Dua penculik itu sudah mengaku. Mereka tutup mulut. Tak bocor informasi. Lanjutkan sesuai prosedur. Potong setiap urat dan kupas setiap tulang. Diamond Jury. Apakah Anda keluarga Xiao Xiu? Ada hal yang harus Anda persiapkan diri. Luka tusuk di perut Nona Kiao terlalu dalam. Rahimnya mengalami kerusakan. Mungkin tak bisa hamil selamanya. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tidak bisa punya anak. Ini tidak mungkin. Apa aku benar-benar mandul? Nona Kiao. Akan kupanggil dokter spesialis terbaik untuk merawatmu. Tuan Fu, aku sangat ketakutan. Aku tak bisa jadi ibu. Apa yang kau lakukan? Xiao Guan. Jihan,
Jangan tinggalkan aku. Aku sangat takut. Ah. Fus Haihan. Dasar brengsek. Jean Gans s'est dit. Bukannya kau bersama Qiao, kenapa datang ke sini? Suk Xiao Xiao. Kau pikir aku sebodoh itu? Maksudmu apa? Mendatangkan dokter terbaik untuk menyelamatkannya, tapi aku tak ingin dia mati terlalu cepat. Karena dia tahu siapa pembunuhnya. Berarti, kau percaya padaku? Bukankah dia penolongmu? Tapi kau istriku. Kekaziku. Sudah kukatakan. Siapapun yang menyakiti, akan kuhukum berat. Qiao Xiu pun tak terkecuali. Baiklah, aku salah paham. Tetap di sini, aku sudah suruh orang mengamankan area. Pergi lagi? Mau kemana? Menghabisi sampah masyarakat. Mau bicara atau tidak? Kira kami bodoh? Kalau bicara, aku mati. Kalau tidak, masih ada kesempatan. Oh ya? Guru Yu. Fu Jihan. Sebenarnya, Guru Yu. Veranignako. Kemarin kau menindas bawahanku. Sekarang mengaku tak kenal aku? Sial, wanita ini. Dia sengaja menipu kita. Dia bohong dengan sengaja. Kesabaranku ada batasnya. Kau punya 5 detik. Kalau tak mau mengaku, akan kupotong dagingmu sampai ke tulang. 5. Guru Yu. Aku sungguh tak tahu. Dia dalam perlindunganmu. Guru Yu, kami mengakui kesalahan. Kami tak tahu dia milikmu. Sudah cukup. Guru Yu. 3. Guru Yu. Kami minta maaf. Guru Yu. Ya Guru Yu. Aduh. Tuan Yu, itu Qiao Xiu. Dia mengaku, sebagai calon nyonya. Keluarga Fu. Ya, itu dia, pasti dia. Dia orangnya. Tuan Yu, kasihanilah kami. Tuan Yu. Cheng. Bawa mereka keluar. Ampun, Tuan J. Ayu. Bawa pergi mereka. Tuan Yu. Tuan Yu. Tuan Yu. Ah. Qiao Shiyu. Ada kata terakhir? Fus Haihan. Aku selamatkan nyawa. Jangan sentuh aku. Kau akan menyesal. Nona Qiao. Sepertinya kau lupa sesuatu. Tak ada yang ancam aku. C'est les séquents. Ya. Aku pemeran utamanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Fus Haihan. Dengarkan aku. Kau tak bisa bunuh aku. Aku tak pembunuh ayahmu. Oh, iya. Aku hampir lupa. Kenapa kau bertanya? Siapa orang itu? Orang yang takkan kau sangka. Jika aku tak beritahu, kau takkan tak. Menikahlah denganku. Nanti ku beritahu. Ah. Qiao Shiyu. Kau mengancamku? Apa yang kau lakukan? Chang. Pastikan Nona Qiao tetap hidup. Suruh pria tunawisma melayaninya tiap hari sampai dia bicara.
Tidak. Cow monster. Aku akan bicara. Aku janji. Dia orangnya. Ya ampun, Menentuku sayang. Kau sudah melalui banyak hal. Nyonya, ada keperluan apa? Aku khawatir denganmu. Ini menyakitkan hatiku. Qiao Xiu benar-benar tak berguna. Ebyu, apa yang harus kita lakukan? Jika ini berlanjut, Warisan akan hilang dari kita. Kau harus lindungi keluarga kita. Nona Su. Hasil tes menunjukkan kehamilanmu tidak stabil. Kau perlu suntik progesteron. Baiklah. Tunggu sebentar. Paman bilang bayi ini sehat sebelum pergi. Kenapa kamu bilang kehamilannya tidak stabil? Obat macam apa yang sebenarnya ada di sini? Obat yang bisa membunuhmu. Pergi sana. Liu Shengming. Kamu membunuh ayahku. Sekarang berani menyakiti istri dan anakku. Camus tidak apa-apa. Kamu ternyata. Kenapa kamu melakukan ini? Beraninya tanya kenapa? Dulu, kalau kalian tidak meremehkan latar belakangku dan menentang pernikahanku dengan Mingzhu, aku tidak akan membunuh. Inyala. Ibu. Jangan bicara lagi dengan sampah ini. Bawa dia keluar dan habisi. Siap, Nyonya. Lepaskan aku. Ayah, kumohon. Zihan, aku mohon, lepaskan dia. Dia masih iparmu. Kak. Penilaianmu memang buruk. Fu Mingzhu, pria ini, pemalas yang tidak berguna, yang hanya peduli diri sendiri. Inilah sebabnya ayahmu dan aku menentang hubungan kalian. Bertahun-tahun kemudian, kau masih berhubungan dengannya? Kamu tidak pernah belajar. Paman, nenek, dia masih ayah, tolong ampuni dia. Mereka yang menyakiti Xiao Xiao akan merasakan amarahku sepenuhnya. Bawa mereka pergi. Selesai. Fujihan. Lepaskan aku. Lepaskan saya. Jangan kira aku tak tahu. Akal Buzukmu. Mulai hari ini, kalian berdua dilarang masuk ibu kota. Panjaga. Fu Saihan. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Aku hampir mati ketakutan. Hei. Sudah kakap master-masternya. Prioritas kita sekarang adalah urus surat nikah, menjadi. Sayang, sudah lama sejak kita berdua mesra. Jangan dekat-dekat, aku lelah akhir-akhir ini. Diam saja. Fu Saihan, mesem. Ibu, ayah. Ibu, ayah, kami mau tidur sama kalian. Dabao, Erbao, Sambao,
Siba, Kalian sudah besar, tidur sendiri. Tidak. Aku tidur sama ibu. Ye. Waktu peluk sama ibu. Dia istriku, dia tidur sama aku. Ibu. Ayah nakal sama aku. Fuz Haihan. Jika kau ganggu anak kita lagi, tidur di sofa. Anak-anak. Sudah kuantar mereka semua ke kamar masing-masing. Sayang, mari bikin anak lagi. Aduh. Fuz Haihan. Rambutku kena.